Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1335. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Umar bin Khattab melihat Utarid At-Tamimi berdiri di pasar memamerkan baju sutra. Utarid adalah orang yang dekat dengan para raja dan dia memperoleh baju sutra tersebut dari mereka. Kata Umar, "Ya Rasulullah, saya melihat Utarid berdiri di pasar memamerkan baju sutra. Sebaiknya Anda membelinya, lalu Anda pakai untuk menyambut para delegasi Arab yang datang kepada Anda." Sepertinya Umar juga mengatakan sutra itu dapat Anda pakai untuk berkhutbah pada hari Jumat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, sesungguhnya pemakai sutra di dunia adalah orang yang tidak memperoleh bagian di akhirat. Beberapa hari berikutnya, Nabi SAW diberi beberapa baju sutra. Lalu beliau kirimkan kepada Umar satu baju, kepada Usamah bin Zaid satu baju, dan kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu satu baju. Kata beliau, potonglah baju itu untuk kerudung istrimu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar datang dengan membawa kain baju sutra tersebut. Lalu dia menanyakan, "Ya Rasulullah, Anda kirimkan kepada saya baju sutra ini. Padahal kemarin Anda mengatakan seperti itu tentang baju Utarid." Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh aku tidak mengirimkan baju itu kepadamu untuk kamu pakai sendiri, tetapi aku mengirimkannya kepadamu agar kau manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidupmu." Adapun Usamah, dia merasa senang dengan memakai baju itu. Lalu Rasulullah SAW memandangnya dengan pandangan yang dia pahami bahwa Rasulullah SAW tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dia bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda memandang saya seperti itu? Padahal Anda telah mengirimkan baju itu kepada saya." Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh aku tidak mengirim baju itu kepadamu untuk kau pakai sendiri, tetapi aku mengirimkan kepadamu agar kau potong untuk kerudung istrimu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2612 dan 2614. Hadis Muslim nomor 1336. Artinya, diriwayatkan dari Huzaifah bin Ka'ab Abu Zubyan. Dia berkata, "Saya pernah mendengar Abdullah bin Zubair berkhutbah dengan mengatakan, 'Ketahuilah, janganlah kalian memberikan pakaian sutra kepada istri kalian.' Karena saya pernah mendengar Umar ibnu Khattab mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, 'Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra, karena barang siapa mengenakan pakaian sutra di dunia, maka ia tidak mengenakannya di akhirat.'" Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5830. Hadis Muslim nomor 1337. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah mendapat hadiah sutra, lalu beliau memakainya untuk sholat. Setelah itu beliau pulang, kemudian beliau segera melepaskannya dengan serta-merta, seperti beliau tidak menyukainya. Lalu beliau mengatakan, pakaian ini tidak layak untuk orang-orang yang bertakwa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 375. Hadis Muslim nomor 1338. Artinya, diriwayatkan dari Abu Usman, dia berkata, ketika kami berada di Azerbaijan,
Umar radhiyallahu anhu berkirim surat kepada kami. Hai Utsbah bin Farqad, ghanimah yang kau peroleh bukanlah dari hasil jerih payahmu sendiri, juga bukan hasil jerih payah ayah dan ibumu. Karena itu apa yang kau pergunakan untuk perbekalanmu dari ghanimah tersebut, bekalkanlah juga untuk pasukan muslimin. Hindarilah kemewahan, janganlah kalian memakai pakaian orang musyrik dan pakaian sutra. Karena Nabi SAW melarang pakaian sutra kecuali selebar sekian. Sambil Rasulullah SAW menunjukkan dua jari beliau, jari tengah dan jari telunjuk, dengan beliau gabungkan. Kata Zubair, Asyim mengatakan keterangan ini disampaikan melalui surat, dan Zubair juga menunjukkan dua jarinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5830. Hadis Muslim nomor 1339. Artinya, diriwayatkan dari Suaid bin Ghafalah bahwa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan orang banyak. Lalu dia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian sutra kecuali selebar 2 atau 3 atau 4 jari. Hadis Muslim 1340. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian sutra kembang yang telah dihadiahkan oleh seseorang kepada beliau. Lalu beliau segera melepaskannya. Lalu beliau kirimkan kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mengapa Anda segera melepaskan pakaian itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku dilarang oleh Jibril untuk mengenakannya. Setelah itu beliau didatangi oleh Umar sambil menangis. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda tidak menyukai sesuatu, tapi kemudian Anda memberikannya kepadaku. Beliau menjawab, aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai sendiri, tetapi aku memberikannya kepadamu agar kau jual. Maka Umar menjual pakaian tersebut dengan harga 2.000 dirham. Hadis Muslim nomor 1341. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memberikan dispensasi kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam untuk mengenakan baju sutra dalam perjalanan yang jauh, karena keduanya terserang gatal-gatal atau penyakit lain. Menurut riwayat lain, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW karena terserang kutu atau kuman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2919. Hadis Muslim nomor 1342. Diriwayatkan dari Abdullah, budak Asma binti Abu Bakar, paman putra Atha dari jalur ibunya. Kata Abdullah, aku diutus oleh Asma untuk menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pertanyaan Asma kepada Abdullah bin Umar, aku mendapat informasi bahwa kamu melarang 3 hal, lukisan atau batik di pakaian, seperti yang berwarna ungu kemerah-merahan, dan puasa pada bulan Rajab sebulan penuh. Abdullah bin Umar mengatakan kepadaku, maksudnya kepada Abdullah, budaknya Asma, apa yang kau tanyakan tentang puasa pada bulan Rajab itu, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun? Apa yang kau tanyakan mengenai batik atau lukisan di pakaian,
Itu karena aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemakai sutra di dunia hanyalah orang yang tidak mendapat jatah sutra di akhirat. Maka aku khawatir kalau pakaian yang tidak polos itu dikategorikan pakaian sutra. Tentang seperti yang berwarna ungu kemerah-merahan, maka seperti Abdullah juga ungu kemerah-merahan. Maka aku kembali kepada Asma. Lalu aku sampaikan kepadanya jawaban Abdullah bin Umar. Kata Asma, inilah jubah Rasulullah SAW. Asma kemudian menunjukkan kepadaku jubah Parsi berwarna hijau dengan kerah sutra. Kata Asma, ini dulu disimpan oleh Aisyah sehingga dia wafat. Setelah Aisyah wafat, maka akulah yang menyimpannya. Dan ini dulu pernah dipakai oleh Nabi SAW. Karena itu kami membasuhnya, lalu airnya untuk orang sakit. Hadis Muslim nomor 1343. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu bahwa Ukaidir Dumah menghadiahkan pakaian sutra kepada Nabi SAW. Lalu beliau memberikannya kepada Ali radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Ali, potong-potonglah pakaian sutra ini untuk kerudung Fatimah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2614. Hadis Muslim nomor 1344. Artinya diriwayatkan dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang pakaian pendeta, pakaian berwarna kuning dan cincin emas, serta membaca Al-Quran pada saat ruku. Hadis Muslim nomor 1345. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW melihat aku mengenakan 2 pakaian berwarna kuning. Lalu beliau mengatakan kepadaku, ini pakaian orang-orang kafir. Janganlah kau memakainya. Hadis Muslim nomor 1346. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang mencelup pakaian dengan kunyit. Hadis Muslim nomor 1347. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Kahafah radhiyallahu anhu yang rambut dan jenggotnya telah memutih diikut sertakan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, semirlah rambut dan jenggotnya, tapi jangan dengan warna hitam. Hadis Muslim nomor 1348. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak melakukan pencelupan pewarnaan rambut dan jenggot, karena itu berbedalah dengan mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3462. Hadis Muslim nomor 1349. Artinya, diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, kami pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW? Dia menjawab, jubah hitam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5812.
Hadis Muslim nomor 1350. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan mengenakan pakaian luar yang tidak polos, yang terbuat dari bulu hitam. Hadis Muslim nomor 1351. Diriwayatkan dari Abu Burdah, dia berkata, aku berkunjung ke Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia menunjukkan kepada kami kain sarung yang kasar dan pakaian yang disebut mulabbadah, yaitu pakaian yang terbuat dari bulu yang bermutu rendah. Kata Abu Burdah, lalu Aisyah radhiyallahu anha bersumpah dengan nama Allah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat dengan mengenakan dua pakaian tersebut. Hadis Muslim nomor 1352. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala aku menikah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, mengapa kau pergunakan permadani? Aku menjawab, dari mana kami memiliki permadani? Beliau bersabda, sesungguhnya permadani itu akan ada padamu. Kata Jabir, ternyata istriku memiliki permadani. Lalu aku katakan, singkirkan permadani itu dari aku. Kata istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya permadani akan ada padamu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3631. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.